Apakah kita berdosa apabila menyanyikan lagu-lagu rohani yang kata-katanya salah secara doktrinal? Apakah kita berdosa kalau kita menyanyikan lagu-lagu rohani yang kata-katanya salah secara doktrinal? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, memang harus diakui bahwa ada banyak lagu rohani yang kontemporer yang memang secara musikal itu sangat bagus, sangat indah. Kita waktu menyanyikannya menikmati musiknya dengan bagus. Nah, hanya saja secara teologis atau secara kebenaran alkitabiah, kata-kata lagunya itu mengandung kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan. Bahkan menurut saya ada yang sampai dikategorikan sebagai sesat, ya. Nah, ada begitu banyak lagu. Memang kita menghargai ya bahwa karya-karya para penulis lagu, pengarang lagu yang memberikan sumbangsi besar bagi peribadatan Kristen. Ya, hanya saja memang kelemahannya adalah bahwa orang-orang yang menciptakan lagu ini mereka mungkin mahir secara musik ya, tetapi tidak paham teologi, tidak paham ajaran Kristiani, ajaran Alkitab dengan benar, sehingga lalu akhirnya menuangkan kata-kata di dalam musiknya yang sesungguhnya tidak terlalu pas dengan ajaran Kristiani. Beberapa hari yang lalu saya masih memberikan koreksi terhadap satu lagu yang saya tidak tahu siapa yang nyanyikan, siapa yang cipta, tapi dinyanyikan oleh Jeffrey Chandra. Itu lagunya judul Sebab Engkau dan Yesus Adalah Satu. Ya, di situ dikatakan, kami rendahkan dirimu di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Nah, saya mempertanyakan di sini, mu yang dimaksudkan itu di situ siapa? Kami rendahkan diri di hadapanmu, agar kami saling melengkapi tubuhmu. Nah, itu mu di situ siapa? Nah, kalau dilihat dari kalimat terakhir dari bait ini, seperti kau dan Yesus adalah satu, berarti mu di sini itu adalah pribadi yang sama dengan kau, dan di situ kau dibedakan dari Yesus. Kau dan Yesus adalah satu, sehingga dari situ, dari ikatan kalimat itu, maka kau di situ mau tidak mau harus diartikan sebagai Bapa. Ya, jadi kami rendahkan diri di hadapanmu Bapa, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu Bapa, seperti engkau dan Yesus adalah satu. Nah, kalau itu yang menjadi kalimatnya seperti itu, maka yang jadi persoalan adalah pada kalimat atau baris yang ketiga, agar kami saling melengkapi tubuhmu. Konteksnya tubuhnya Bapa. Nah, persoalannya adalah bahwa kapan Alkitab menggambarkan bahwa Bapa itu mempunyai tubuh. Jelas secara hurufiah pun Bapa tidak punya tubuh karena tidak pernah jadi manusia. Tapi secara analogi pun di dalam seluruh kitab suci tidak pernah orang percaya atau orang Kristen itu disebut sebagai tubuhnya Bapa. Tidak. Kalau kita mengacu kepada ayat-ayat Alkitab, jelas bahwa gereja Tuhan atau orang-orang percaya itu disebut sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala. Jadi kalau lagu ini mengatakan kami saling melengkapi tubuhmu Bapa, maka itu jelas salah secara alkitabiah. Nah, tetapi kalau kita misalnya mau katakan bukan tubuh di sini, maksudnya bukan tubuhnya Bapa, tapi tubuhnya Yesus. Nah, kalau memang itu tubuhnya Yesus sehingga mu di situ harus diartikan Yesus, maka kalimatnya kami rendahkan diri di hadapanmu Yesus, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu Yesus, seperti kau dan Yesus adalah satu. Nah, kalimatnya jadi kacau, ya kan? Jadi saya mengoreksi lagu ini dan saya usulkan, kami rendah supaya tidak salah secara teologis, maka mu di situ memang harus menunjuk kepada Yesus. Kami rendahkan dirimu di hadapanmu Yesus, agar kami saling melengkapi tubuhmu Yesus. Tapi bagian terakhir harus diubah, bukan seperti kau dan Yesus adalah satu, tapi seperti kau dan Bapa adalah satu. Nah, mestinya begitu ya. Itu sudah saya koreksi beberapa hari yang lalu. Tapi terus terang bahwa bukan cuma itu. Dulu saya pernah mendengar lagu Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Nah, itu salah. Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi, padahal Yesus itu bukan Roh Kudus.
Di dalam doktrin Tritunggal Kristiani itu Roh Kudus itu dibedakan. Dia menjadi pribadi yang lain daripada pribadi Bapa, ya. Jadi Bapa itu bukan Yesus atau anak atau Yesus itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa, itu pribadi-pribadi berbeda. Sehingga mengatakan Yesus engkau Roh Kudus yang turun ke bumi, itu salah, menyalahi doktrin Tritunggal. Nah, belakangan saya tahu bahwa lagu itu sudah diganti menjadi Yesus engkau Rajaku yang turun ke bumi. Ya, diganti. Tapi kalau Yesus engkau Roh Kudus itu, yang mencipta lagu itu menganggap bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan Roh Kudus, dan itu salah. Ada juga lagu, oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Nah, oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, itu benar, 100% benar. Karena kitab suci mengatakan bahwa kita ditebus oleh darah Kristus. Tapi kalimatnya, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, pertanyaan kita adalah, di mana di bagian Alkitab yang mengatakan bahwa penciptaan kita kembali atau kita menjadi ciptaan baru yang didahului dengan kelahiran kembali itu adalah hasil karya darah Yesus? Tidak sama sekali, ya. Justru Alkitab mengaitkan kelahiran kembali kita atau kelahiran baru kita itu dengan pribadi Roh Kudus, sehingga kelahiran kembali kita atau kita menjadi ciptaan yang baru itu adalah hasil karya dari Roh Kudus, bukan hasil karya dari Yesus. Dalam hal ini adalah darah Yesus. Jadi, ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, itu betul. Tapi ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, itu menyimpang. Ya, itu salah secara Alkitabiah, ya. Nah, itu seperti itu, dan pasti banyak lagi. Bukan cuma lagu-lagu bebas, lagu-lagu sekolah minggu juga menurut saya juga ada yang bahkan salah, ya. Coba saudara dengar lagu populer, anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, saudara, lagu ini mau mengajarkan anak sekolah minggu mesti dengar-dengaran, taat sama orang tua, tapi ujungnya nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, memang ini masih memungkinkan dua penafsiran, tergantung taat orang tua dengar-dengaran ini dikaitkan dengan nanti masuk surga atau dikaitkan dengan terima upahnya. Nah, kalau dikaitkan dengan terima upahnya, tentu tidak ada yang masalah dengan lagu ini. Tapi kalau kita melihat pengertian anak-anak, mungkin anak-anak tidak berpikir bahwa taat orang tua dengar-dengaran dihubungkan dengan nanti terima upahnya. Yang di pikiran mereka adalah dihubungkan dengan nanti masuk surga. Jadi anak sekolah minggu dengar-dengaran taat orang tua nanti masuk surga. Berarti kita sedang mengajarkan kepada anak-anak bahwa mereka bisa masuk surga dengan ketaatan mereka pada orang tua atau dengan perbuatan baik mereka. Berarti di sini konsep salvation by works itu jalan, yaitu bahwa orang selamat dengan perbuatan baik mereka. Mereka bisa masuk surga karena ketaatan mereka, dan itu menyimpang secara mendasar atau dasariah dari iman Kristen yang mengajarkan bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena iman di dalam Kristus Yesus. Ya, Efesus 2 ayat 8-9, ya. Kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Itu semata-mata anugerah Allah, ya. Galatia 2 ayat 16, orang tidak mungkin dibenarkan dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Tapi dengan menyanyikan lagu itu, dan sekalipun saya bilang memungkinkan untuk ditafsirkan bahwa itu dikaitkan dengan upah. Jadi bukan ketaatan terhadap orang tua yang membuat kita masuk surga, tetapi ketaatan pada orang tua kita masuk surga karena anugerah. Tapi nanti kalau kita taat orang tua, maka nanti di surga kita terima upah sebagai ketaatan kita. Tapi masalahnya anak sekolah minggu pikirannya tidak sampai di sana. Yang dia pikirkan adalah taat orang tua nanti masuk surga. Maka kalau kita menyanyikan lagu seperti ini dan lalu diterima secara salah oleh anak-anak, maka sebenarnya kita telah memasukkan suatu doktrin salvation by works, selamat karena berbuat baik, di dalam pikiran anak-anak yang nanti akan diteruskan menjadi prinsip hidup. Dan itu menurut saya,
kesalahan yang sangat fatal, ya, kesalahan yang sangat fatal. Saya tidak tahu apa latar belakang di balik cerita di balik penciptaan lagu Tuhan Sumber Gembiraku. Tapi kan masalahnya kita yang menyanyi ini kan tidak tahu latar belakangnya. Nah, kita hanya melihat dari kata-katanya, dan kata-katanya menurut saya aneh, karena itu lagu Tuhan Sumber Gembiraku yang refnya, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Tapi ayat satunya, semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Semua jalanmu di dunia menuntunmu ke surga. Ya, desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Nah, lalu ayat 2, semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju rumah Bapa. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Semua lorong harus kau jalani menuju kepada Bapa. Nah, persoalannya adalah bahwa bukankah ajaran kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa jalan ke surga, jalan kepada Bapa itu hanya satu-satunya, ya, satu-satunya, yaitu di dalam Kristus Yesus. Nah, mungkin lagu ini menurut saya, tadi saya bilang ya, bahwa ada latar belakangnya, tapi entah latar belakang apa, kan para penyanyi tidak tahu. Tapi dengan menyanyikan lagu ini, orang berkesan bahwa, oh, semua jalan di dunia akan menuntunmu ke surga. Nah, ini lalu akhirnya menjadi doktrin pluralisme. Jadi lagu tanpa kita sadari itu mempunyai andil di dalam penyebaran ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman. Nah, karena itu maka memang itu hanya beberapa ya. Nanti kalau saya punya waktu, saya mau bikin koreksi lagu-lagu kontemporer yang banyak ya. Saya mengkritisi sejumlah lagu dan melarang dinyanyikan di dalam gereja saya. Jadi terus terang bahwa sekalipun di gereja saya juga menyanyi lagu-lagu kontemporer sekarang, tapi saya secara pribadi, saya tuh memang lebih tertarik untuk menyanyi lagu-lagu yang tua, yang memang secara musik dan secara teologi yang memang sudah teruji dengan zaman ya. Lagu-lagu ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Wah, itu lagu yang luar biasa. Atau misalnya lagu ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Nah, ini satu lagu yang menghayati anugerah Tuhan, tapi refnya itu menarik. La 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 la. Dia apa? Karena ku yakin yang ku percaya bahwa dia akan menyelesaikan semua yang ku taruhkan. Itu lagu yang mempunyai dasar firman di dalam Filipi pasal 1, di mana dia yang memulai semuanya akan meneruskan sampai pada akhirnya. Berarti lagu itu, di balik lagu itu ada satu konsep keselamatan, yaitu bahwa keselamatan kita waktu kita menaruh iman dan percaya kita kepada Kristus, kita tidak akan terhilang selama-lamanya. Karena waktu kita menaruh kepercayaan kita pada Kristus, maka dia yang memulai, dia yang akan meneruskan sampai pada akhirnya. Karena itu aku tahu siapa yang aku percaya. Itu lagu yang sangat indah ya. Dan juga misalnya ya, ada lagu-lagu yang pengarangnya itu menggabungkan antara kehebatan bermusik dan pemahaman teologi yang benar ya. Lagu misalnya lagu la 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 la. Ini kan lagu Natal. Dunia gemar dan soraklah. Saudara lihat, ini kan lagu Natal yang bicara tentang Allah dari surga, dari tempat yang maha tinggi, dia menjelma menjadi manusia di tempat yang paling rendah. Karena Allah dari tempat yang tinggi turun ke dunia tempat yang rendah, maka nada lagunya itu dibuat dari nada tinggi ke nada rendah. La 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 la. Jadi konsep teologia itu digabungkan dengan konsep musik. Nah, begitu Allah dari tempat tinggi itu turun ke tempat yang rendah, maka manusia dari tempat yang rendah mengucap syukur kepada Allah dari tempat rendah kepada Allah di tempat tinggi. Maka nadanya mulai dari tinggi itu lalu ke rendah lagi.
la 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 la, rendah ke tinggi. Begitu Allah menerima pujian, Allah memberkati kembali umatnya, maka berkat dari tempat tinggi turun ke tempat yang rendah, maka nadanya dari tinggi lagi menuju ke rendah, la 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 la. Begitu manusia diberkati, dia kembali memberikan hormat kemuliaan bagi Tuhan, maka dari terendah menuju tinggi, la 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 la. Berarti di sini konsep lagu itu nadanya hanya dua saja, dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, rendah ke tinggi. Berarti di situ orang ini, pencipta lagu ini, dia sangat memahami teologi dengan baik, tetapi dia menggabungkan dengan kemampuan bermusik yang luar biasa. Maka di situ dia memberikan pesan yang sangat luar biasa tentang teologi Kristen di dalam deretan-deretan nada. Nah, kita membutuhkan, dan gereja Tuhan membutuhkan orang-orang cerdas seperti ini, yang mempunyai dua hal, yaitu kemampuan bermusik dan kemampuan berteologi dengan baik. Masalahnya seringkali orang mempunyai pemahaman teologi tidak ngerti musik. Orang ngerti musik tapi tidak mempunyai pemahaman teologis yang benar. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan menurut saya, bukankah Tuhan berhak menerima segala yang paling terbaik, yang the best dari kita, terutama juga di dalam hal puji-pujian. Karena itu terus terang memang saya tidak anti lagu-lagu kontemporer, tetapi juga lebih suka lagu-lagu yang tua ya. Bagi saya, gereja harus berusaha memberikan yang terbaik. Saya hadir di dalam acara KKR ya, hadir dalam acara KKR. Lalu mereka nyanyinya mulai ole 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 ole. Saya jadi heran, ini kan lagu sepak bola itu ya. Nah, tapi tiba-tiba ada sambungnya ole 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 darah anak domba. Nah, jadi saya pikir, apakah terlalu miskinkah kita sampai kita mesti mencuplik lagu sepak bola baru digabungkan dengan lagu rohani kah? Mengapa kita orang-orang gereja tidak mendidik orang dalam teologi yang baik dan musik yang baik supaya menghasilkan karya-karya yang memuliakan Tuhan, memberikan yang paling baik bagi Tuhan? Nah, di sini jadi ini persoalan besar menurut saya ya. Nah, kembali ke pertanyaan saudara, apakah dengan menyanyi lagu-lagu yang salah itu secara doktrinal kita berdosa? Nah, ingat, dosa itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Nah, kalau dosa itu pelanggaran akan hukum Allah mana atau firman Tuhan mana yang kita langgar kalau kita menyanyikan lagu-lagu yang salah? Nah, di sini saudara, saya memberikan satu ayat. Nah, ayat ini memang harus ditafsirkan. Nah, Yohanes 4 ayat yang ke-24 mengatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, perhatikan di sini, Allah itu roh, maka orang harus menyembah dia pertama dalam roh, kedua dalam kebenaran. Maka ini bisa dijadikan satu bahan pemikiran bahwa Allah, kita harus menyembah Allah pertama dalam roh, kedua dalam kebenaran, ketiga harus dalam roh dan kebenaran, kedua-duanya. Jadi Allah harus disembah dalam roh, itu maksudnya adalah secara roh, secara konteks, tidak terikat tempat. Artinya bahwa penyembahan-penyembahan yang bersifat fisik itu menjadi salah. Nah, saya sudah pernah jelaskan itu, sehingga saya tidak perlu menjelaskan ulang tentang penyembahan dalam roh. Tapi kedua adalah harus menyembah dalam kebenaran. Nah, ini harus ditambahkan kepada menyembah dalam roh, karena hanya benar secara batin ya. Ada kasih, ada kesungguhan. Dalam menyembah dalam roh itu mesti melibatkan kasih, melibatkan kesungguhan. Sehingga kalau nyanyinya tidak sungguh-sungguh, memuji Tuhan tidak sungguh-sungguh, maka itu salah secara, itu melanggar menyembah dalam roh. Nah, jadi menyembah dalam kebenaran ditambahkan supaya orang tidak hanya sungguh-sungguh, tapi tanpa kebenaran. Jadi sungguh-sungguh saja tidak cukup. Harus ada kebenaran di dalamnya, seperti pemikiran dan pengertian yang benar, kepercayaan yang benar, cara ibadah yang benar, konsep yang benar pada waktu beribadah. Dan ini tentu tidak terlepas dari orang belajar firman. Jadi menyembahnya harus dalam roh, dalam pengertian sungguh-sungguh, tapi harus dalam kebenaran. Nah, dua-dua ini digabungkan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada orang yang sungguh-sungguh tapi tanpa kebenaran. Nah,
Terus terang banyak orang karismatik seperti itu. Mereka sungguh-sungguhnya luar biasa, tapi pengertiannya tentang kebenaran itu minim. Tapi ada orang yang pengertian kebenarannya luar biasa, tapi semangatnya tidak ada. Ya, ini banyak orang Protestan seperti itu. Ya, jadi pengertiannya bagus, tetapi tanpa kesungguhan di dalamnya. Jadi kalau ini konsepnya, maka sekarang waktu kita nyanyi lagu-lagu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita sedang melakukan penyimpangan dari ajaran Yesus soal menyembah dalam kebenaran. Berarti kita bisa nyanyi satu lagu secara sungguh-sungguh, tapi lagunya tidak benar, ya, tidak benar secara teologis. Nah, seperti saya bilang tadi, orang bisa nyanyi Yesus Engkau Roh Kudus, nyanyi sungguh-sungguh, tapi Yesus itu bukan Roh Kudus. Berarti nyanyi sungguh-sungguh tidak cukup, tapi tanpa kebenaran di dalamnya. Ya, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bisa nangis-nangis sebelum nyanyi, sungguh-sungguh sekali. Tapi kan salah secara teologis, karena bukan urusan darah Yesus yang melahirbarukan kita, tapi itu adalah karya Roh Kudus. Nah, jadi menurut saya, menyanyikan lagu-lagu yang menyimpang secara alkitabiah itu adalah penyimpangan terhadap mandat untuk menyembah di dalam kebenaran. Nah, apalagi kalau kata-kata itu salah secara mendasar atau secara dasari, sehingga itu dapat dikategorikan sebagai sesat seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, soal ada jalan yang lain, semua jalan membawamu ke surga, itu kan bukan sekedar salah, tapi itu sesat. Ya, dengar-dengaran taat orang tua nanti masuk surga. Kalau pengertiannya masuk surga karena dengar-dengaran dan taat orang tua, itu bukan cuma salah, tapi itu sesat. Nah, maka waktu kita menyanyikan lagu itu, kita menanamkan satu paham sesat di dalam pikiran orang atau pikiran anak-anak. Ingat saudara, pujian atau lagu-lagu Kristen itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi vertikal, yaitu kita memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Tetapi lagu-lagu Kristiani juga mempunyai fungsi horizontal, yaitu menjadi kesaksian bagi dunia ini tentang apa yang kita percayai. Kalau kita menyanyi lagu-lagu vertikal, ya, misalnya kita memuji memuji Tuhan secara langsung. Tuhan disebut dengan kata ganti mu, ya. Aku memuji kebesaran-Mu. Itu kan punya fungsi vertikal. Ya, tetapi juga kan lagu-lagu hari ini kurasa bahagia. Ini kan kita mempunyai fungsi horizontal, kesaksian. Tetapi juga dalam fungsi horizontal itu ada yang namanya suatu, atau boleh disebut sebagai dia mempunyai fungsi didaktik. Fungsi didaktik itu adalah fungsi pengajaran. Berarti ada pengajaran teologi yang kita berikan melalui lagu-lagu pujian kita atau lagu-lagu gereja. Nah, berarti kalau lagunya salah secara ajaran alkitabiah atau bahkan sesat, maka kita sementara bersaksi tentang sesuatu yang salah atau boleh dianggap sebagai sedang menyebarkan ajaran sesat lewat lagu-lagu. Nah, karena itu pertanyaan sekarang, apakah itu dosa atau tidak? Menurut saya pasti ya. Tapi sekalipun ini dosa, menurut saya dosanya ini ada tingkatannya, tidak sama rata. Pertama, yang cipta lagu menurut saya dosanya lebih besar daripada yang nyanyi. Ya. Nah, kedua, yang tidak mengerti, ya mungkin sekian lama kami nyanyi tapi tidak mengerti, Pak. Ya, bisa dipahami. Sekalipun itu tetap salah juga, ya. Tetapi salahnya lebih kecil daripada yang sudah mengerti. Ya. Lalu berikutnya adalah yang sudah mengerti atau sudah diberitahu bahwa itu salah, tapi masih tetap mau nyanyi terus, padahal dia yakin itu salah. Nah, menurut saya ini salahnya atau dosanya lebih besar, ya. Nah, karena itu saudara, maka melihat hal itu, saudara harus selektif terhadap lagu-lagu kontemporer yang enak secara musik, tapi menyimpang secara doktrinal. Di gereja saya, ya selalu selektif. Selalu selektif, kadang-kadang juga kecolongan. Tapi kalau kecolongan, saya naik mimbar, saya beritahu lagu ini salahnya di sini, sini, blacklist dan tidak boleh nyanyi lagi di gereja. Ya, nah jadi menurut saya adalah salah atau dosa kalau kita
menyanyi tanpa pengertian yang benar. Karena menyembah tidak cukup hanya dalam roh saja, tetapi juga harus di dalam kebenaran.